Siang hari, Ruan King melindungi pria itu dengan tubuhnya sendiri. Namun di malam hari, ia harus menanggung obsesi dan penyiksaan darinya. Rencananya hanya satu, sembuhkan kakinya, lalu menghilang. Ia tak tahu, calon pengantin pria itu justru akan menjerumuskannya ke neraka. Pria itu bernama Xiao Mohan, pemimpin keluarga Xiao yang berkuasa mutlak dan penuh rasa memiliki. Hanya karena Ruan King menari dengan pria lain, ia murka, tanpa tahu bahwa gadis itu sedang menetralkan racun di gelasnya. Tak lama, demi aliansi keluarga, ia mengumumkan akan menikahi mantan kekasihnya, Xia Shi. Kepada Ruan King, ia berkata datar, sampai di sini saja. Di pesta, Xia menantangnya terang-terangan. Ruan King membalas dengan tenang, membuka aib lama Xia. Xia yang pernah meninggalkan Mohan. Ketika ia lumpuh, terpojok, Xia berpura-pura jatuh dan menuduh Ruan King menyerangnya. Saat Mohan datang, ia langsung percaya kebohongan itu. Ia menghukum Ruan King berlutut semalaman. Sejak malam itu, hatinya hancur. Ia ingin pergi. Namun kakek keluarga Xiao berkata, jika kau bisa sembuhkan kakinya, kau bebas. Itu satu-satunya jalan keluar. Ruan King mencari tabib legendaris, Tuan Qian. Namun Mohan salah paham, mengira ia belum rela pergi. Sebagai penghinaan, ia memerintahkannya menjadi pengawal pribadi Xia. Siksaan Po dimulai Xia membunuh kucing peliharaannya, lalu menuduh Ruan King. Tanpa mencari kebenaran, Mohan melemparkannya ke kolam es hingga hampir mati. Dalam keadaan lemah, Ruan King tetap menepati janjinya. Ia berlutut semalaman di depan rumah Tuan Qian. Darah menetes di tangga batu. Keteguhannya akhirnya meluluhkan sang tabib. Kaki Mohan pun perlahan sembuh. Namun ia mengira semua berkat sihir. Ia berjanji akan menikahinya setelah sembuh. Sementara itu, Ruan King dijebak dengan pesan palsu ke hotel, tempat Bos Wong menunggunya. Saat Mohan tiba, dua wanita itu berhadapan. Bos Wong berkata dingin, salah satu dari kalian tak boleh pergi malam ini. Mohan memilih melindungi tunangannya, meninggalkan Ruan King sendirian. Keputusan itu sama saja dengan mengirim wanita paling setia dalam hidupnya ke neraka. Di siang hari, saya adalah pengawal pribadi Xiao Mohan. Namun, ketika malam tiba, King, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? tidak tahu. Kamu tidak seharusnya di depan mataku menari dengan pria lain. Orang itu meracuni minumanmu. Jika saya tidak mengambil kesempatan untuk mengatasinya, takut itu akan membahayakanmu. Besok Xia Jihe akan pulang ke Tiongkok. Kali ini dia pulang, dipaksa oleh keluarga Xia untuk menikah. Saya akan menikahinya. King, ini adalah terakhir kalinya bagi kita. Jihe, selamat datang kembali ke negara ini. Kamu masih ingat bunga kesukaanku? Tentu saja. Sudah waktunya untuk melupakan. Dia tidak akan pernah tersenyum padaku seperti itu. Nona Shen, kita bertemu lagi. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa seorang wanita memilih menjadi pengawal pribadi. Saya mendengar di luar negeri beberapa pengawal wanita dengan dalih melindungi majikan mereka. Sebenarnya diam-diam mereka naik ke tempat tidur majikan mereka di malam hari. Nona Ruan, kamu bukan orang seperti itu kan? Apa masalahnya? Saya juga mendengar beberapa orang setelah pacarnya jadi pincang tanpa basa-basi pergi ke luar negeri bersama pria lain. Begitu orang itu kembali berjaya, lalu tanpa jeda kembali lagi ke tanah air. Shen King, siapa yang memintamu untuk menggunakan nada seperti ini saat berbicara denganku? Bagaimana orang lain berbicara kepada saya?
aku pun akan bicara ke orang lain dengan cara yang sama. Apa kamu pikir kamu berarti bagi Mohan? Hari ini, bahkan jika saya meninggalkannya, dia masih akan memilih saya tanpa ragu. Hari ini saya akan memperlihatkan kepadamu, kamu hanyalah lelucon. Nona Ran, dulu itu salah saya. Saya yang salah. Hari ini ada begitu banyak orang di sini. Saya memohon padamu untuk tidak bersikap seperti ini padaku. Ada apa ini? Nona Ruan bilang aku seharusnya tidak pulang ke sini. Dan tidak seharusnya bertemu kamu lagi. Ruan King merobek roknya sendiri, kemudian jatuh ke tanah. Saya sama sekali tidak menyentuhnya. Nona Shen dulu, orang tua saya, memaksa saya naik pesawat ke luar negeri. Saya tidak bisa melawan. Sekarang mereka ingin memaksa saya lagi menikahi bos Wang itu. Dia sudah membuat 6 istrinya meninggal. Jika saya tidak menikahi Mohan, saya akan mati. Saya memohon padamu, berikan saya jalan untuk hidup. Jihe, Mohan, saya memohon padamu, jangan biarkan Nona Ruan mengusirku. tidak akan terjadi. Dia hanya seorang pengawal pribadi, sedangkan kamu adalah calon nyonya rumahnya. Apakah saya bisa meminta dia untuk meminta maaf kepada saya? Tentu saja bisa. Minta maaf kepada Zihi. Aku tidak akan minta maaf atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Minta maaf. Ruan King, sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku lagi. Saya tidak salah. Bagus sekali. Mohan, lupakan saja. Tak apa, asalkan selama Nona Ruan tidak mempersulit saya di masa depan. Tidak meminta maaf juga tidak masalah. Berlutut. Sekarang, atas nama kepala keluarga Xiao, saya memerintahkanmu untuk berlutut. Tuan Xiao bilang kamu bisa bangun. Ini obat dari Tuan Xiao untukmu. Tuan Xiao bilang, 2 hari ini kamu tidak perlu pergi kerja dulu. Aking tidak peduli tentang kejadian semalam. Apakah itu perbuatanmu? Saya harus memberi penjelasan kepada Jihe. Dia sekarang adalah tunanganku. Saya tidak bisa membiarkannya kehilangan muka di depan umum. Jika lukanya sakit, ingat untuk mengobati. Ternyata kamu tahu segalanya. Kakek, saya ingin pergi. Ruan King, waktu aku memungutmu, berapa umurmu? 3 tahun. Sejak kamu datang ke keluarga Xiao, kamu selalu berada di sampingku. Begitu banyak tahun. Kamu adalah bawahan yang paling saya banggakan. Hanya karena Mohan menghukum kamu berlutut semalam. Jadi kamu mau meninggalkan aku, meninggalkan keluarga Xiao. Benar, kakek. Anda memintaku melindungi Xiao Mohan. Saya sudah melakukannya. Dia sekarang sudah menjadi kepala keluarga Xiao. Tidak ada yang berani menyakitinya lagi. Saya tidak perlu lagi berada di sampingnya. Namun kakinya belum sembuh. Jadi, kalau begitu, saya hanya perlu menemukan cara untuk menyembuhkan kakinya. Kakek akan bersedia membiarkan saya pergi. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Ya, Baiklah. Jika kamu bisa menyembuhkan kaki Mohan, saya akan membiarkan kamu pergi. itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Kenapa kamu di sini? Saya datang mencari Chen Yan. Benar-benar datang mencari Chen Yan. Atau ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggoda Mohan. Nona Xia, Ruan Jiao datang mencariku. Ini uang yang kamu minta. Riwayat medis Tuan Qin. Informasi. Tapi dia sudah lama tidak praktek. Selama bertahun-tahun, banyak orang memintanya. Dia tidak pernah setuju sekalipun. Terima kasih. Kamu minta maaf kepada Tuan Xiao. Jika kamu bersedia meminta maaf padanya, dia pasti bersedia membiarkan kamu kembali. Kamu juga tidak perlu mencari Tuan Qin. Menurutmu aku pergi mencari Tuan Qin untuk kembali ke sisi Xiao Mohan? Bukan begitu. Tentu saja bukan. Saya ingin meninggalkannya. Ruan Qing, kamu sudah kembali.
tapi tidak menemui saya dulu. Apa yang baru saja kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa. Wan Qing, kapan kamu juga belajar berbohong padaku? Mohan, jangan marah. Mungkin Nona Ruan benar-benar hanya bernostalgia dengan asisten Chen. Apa yang bisa mereka nostalgiakan? Mohan, bukankah kamu masih punya sesuatu perlu disampaikan pada Nona Ruan? Ya benar. Mulai hari ini, kamu mengikuti Zige, melindunginya dengan ketat. Apa? Saya menyuruhmu melindungi Zige. Kamu tidak mendengarnya. Bagaimana? Sekarang bahkan saya tidak bisa mengatur kamu. Kamu ingin saya mencari Tai Gong. Ya. Kucingku hilang. Kamu pergi mencarinya untukku. Snowball. 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 Ada apa, Han Nona Ruan? Dia memasukkan bola salju ke dalam lemari es. Dialah yang membunuh bola salju. Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku, bukan aku. Dari tadi aku memang sedang mencari kucing. Nona Ruan, aku tahu Mohan meminta kamu menjadi pengawalku. Kamu enggan, tapi kucing itu tidak bersalah. Luhan, aku tidak ingin dia menjadi pengawalku lagi. Dia berani membunuh kucingku hari ini. Besok dia pasti berani membunuhku juga. Xiazi, siapa sebenarnya yang memasukkan kucingmu ke dalamnya? Aku akan tahu setelah menyelidikinya. Pengawal, lemparkan dia ke kolam renang di halaman belakang. Isi dengan air es, biar dia merasakan bagaimana rasanya membeku. Bukan aku ada CCTV di ruang tamu. Aku sama sekali tidak masuk dapur hari ini. Jika kamu berani bertindak, tidak hanya sekadar berendam dalam air es. Pak Xiao, kenapa bahkan kesempatan untuk membela diri pun tidak diberi? Tidak ada. Ruan Qing, kamu tidak merasa dia terlalu sombong? Apa? Dia sangat mirip dengan saya. Pertama kali memelihara. Kucing itu sombong dan keras kepala. Aku sangat baik padanya. Tapi akhirnya dia melarikan diri. Hanya dengan menghilangkan kesombongannya. Baru setelah itu dia akan menurut dan tetap berada di sisi. Manusia berbeda dengan kucing. Ruan Qing, apakah kamu baik-baik saja? Kamu akhirnya bangun. Sudah tidak sadar selama beberapa hari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Berbaringlah dengan tenang. Jangan bergerak. Dokter mengatakan, kamu sangat lemah sekarang. Tidak boleh bergerak sembarangan. Dan Pak Xiao juga sudah bilang padaku, setelah ini tanpa perintahnya, kamu tidak perlu lagi pergi ke villa untuk mencarinya. Aku tidak pergi untuk menemuinya. Aku ingin menemui Tuan Tua Qin. Sulit sekali untuk membuat janji dengannya. Aku tidak boleh ingkar janji. Tapi melihat keadaanmu sekarang, bagaimana kamu bisa menemuinya? Bahkan jika harus merangkak, aku akan tetap pergi. Tuan Tua Qin tidak akan memberi kesempatan kedua padaku. Kamu sangat menyukai Tuan Xiao, ya? Demi kakinya, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Kejutan? Kejutan apa? Tunggu sebentar, kamu akan segera tahu. Baik, aku akan menunggu. Tuan Xiao, ada tamu yang datang. Tuan Tua Qin. Sebelumnya, aku sudah berkali-kali datang. Anda menutup pintu dan tidak mau bertemu. Hari ini datang sendiri. Apakah bersedia mengobati kakiku? Atas permintaan seorang gadis. Gadis, apakah ini kejutan dari Zihe untukku? Terima kasih banyak, Tuan Tua. Aku perlu melihat kakimu dulu. Baik. Kakimu sebelumnya sembuh dengan baik. Aku akan memberikan terapi jarum selama setengah bulan lagi. Kamu akan sembuh total. Benarkah? Jika kamu tidak percaya padaku, lalu buat apa gadis itu sampai datang memohon padaku? Bukan begitu. Aku hanya terlalu senang. Baiklah. Aku akan mulai memasang jarum. Mungkin agak sakit. Kamu harus bersabar. Tuan Tua Qin, silakan teruskan terapi jarum.
Sih, ada apa? Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Hari ini, Tuan Tua Qin datang untuk memberi terapi jarum padaku. Dia mengatakan kakiku bisa sembuh total. Kamu yang memintanya, bukan? Nah, itu benar-benar bagus sekali. Jihe, setelah kakiku sembuh total, kita akan menikah. Baik. Ya, Besok masih ada 1 kali lagi. Kakimu akan sembuh sepenuhnya. Terima kasih banyak, Tuan Tua. Sama-sama. Aku hanya tidak ingin mengecewakan gadis itu. Kamu harus bersikap baik padanya. Dia benar-benar menyukaimu. Tuan Tua, jangan khawatir. Aku pasti akan bersikap baik padanya. Tidak akan mengecewakannya. Bagus. tidak boleh membiarkan Muhan tahu. Tuan Qin bukan saya yang mengundangnya. Ini adalah informasi yang bisa kami temukan tentang semua informasi orang tuamu. Namun, ada beberapa informasi yang sepertinya disembunyikan. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, kamu bisa mencari orang ini. Terima kasih. Sama-sama. Sudah menerima uangmu, tentu saya akan bekerja untukmu. Jika kamu tidak ada urusan lain, saya akan pergi dulu. Baik. Terima kasih sudah membelikan kopi untukku. Xia Zihe, jangan buang-buang tenaga lagi. Hari ini kamu tidak mau menikah dengan saya. Biarkan saya mencoba. Haha Luhan hahaha. Ziheng, kamu baik-baik saja kan? Mohan, semua ini karena Nona Ruan yang membawaku ke sini. Dia tahu kita berdua akan menikah. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menghancurkan saya. Han King. Apakah hukuman sebelumnya belum cukup untukmu? Saya tidak. Aku baru masuk pas kamu datang. Ai Xiao, pengawal wanita ini yang menghubungi saya. Dia dan Xia Zihe membatalkan pernikahan, membuat saya kehilangan muka. Jadi ada cara untuk membalasnya. Semua ini adalah rencana dia. Omong kosong apa yang kamu bilang. Saya sama sekali tidak mengenalmu. Semua ini kamu yang atur. Benar kan? Pesan itu juga kamu yang kirim. Benar Nona Ruan? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Semua ini cuma sandiwara dia sendiri. Saya menerima pesan bahwa kamu dalam bahaya. Baru saya datang untuk menyelamatkanmu. Meng He, bukan aku. Baik, tidak apa-apa. Kamu percaya padanya atau percaya padaku? Rai Yao, saya tidak peduli apa hubungan kalian bertiga. Tapi saya juga bukan orang yang mudah diintimidasi. Hari ini mereka berdua. Kamu harus meninggalkan salah satu untuk saya. Jika tidak, ini belum selesai. Tidak apa-apa. Saya di sangat sini. takut. Bawa saya pergi. Tidak apa-apa. Kita pergi. CEO Xiao ada yang tidak beres. Tidak tahu cara mengetuk pintu. Zihe semalam ketakutan. Baru saja tertidur. Ruan King mengalami masalah. Apa yang terjadi padanya? Pagi ini saya menerima telepon. Katanya Ruan King melompat dari hotel. Sudah meninggal. Chen Yan, apakah kamu tahu konsekuensi dari menipuku? CEO Xiao, saya tidak menipumu. Tuan Tua sudah pergi ke kantor polisi untuk mengambil jenazah. Surat kematian juga sudah diterbitkan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa langsung bertanya pada Tuan Tua. Tuan Tua, di mana Ruan King? Chen yang belum memberitahu kamu, Ruan King sudah meninggal. Kakek, kalau Ruan King Lian dan Chen Yan membohongiku, masih bisa kumaklumi. Kenapa kamu juga mengatakan hal yang sama? Apakah dia hanya menyimpan dendam padaku? Kemarin aku meninggalkannya di hotelnya, tapi Zihe itu lemah, jangankan melawan. Memegang ayam saja tak mampu. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Beberapa pengawal Bos Wang tidak dapat mengatasinya. Ini adalah pilihan terbaik saat itu. Apa yang membuatnya marah? Cepat keluarkan dia. Jangan membuat saya benar-benar marah. Hanya karena ini, kamu memilih Xia Zihe. Kalau tidak, apa lagi? Zihe berasal dari keluarga terpandang.
Dia meninggalkan keluarganya untukku. Bahkan untukku, meminta Tuan Qin untuk mengobati kakiku. Apakah saya tidak seharusnya memilihnya? Kamu bilang, Tuan Qin yang diundang oleh Xia Zihe untukmu. Ya, Jadi cepat keluarkan Tuan Qin. Pergi ke rumah sakit bersamaku untuk meminta maaf kepada Zihe. sepanjang hidupku, pandangan saya tidak pernah salah. Namun tak disangka, justru pada pewaris keluarga sendiri, melihat dengan salah. Tuan tua, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Lihatlah baik-baik apa ini. Ini. Memohon Tuan Qin untuk turun gunung. Memohon Tuan Qin untuk turun gunung. Ini adalah usaha Ruan King untukmu. Dia membungkukkan kepala sepanjang malam. Tuan Qin baru saja melunak, turun gunung untuk merawatmu. Tidak, ini tidak mungkin. Jelas-jelas Tuan Qin Mohan. Saya selalu puas denganmu. Karena itu mengirim Ruan King ke sisimu. Tetapi hal ini membuatku sangat kecewa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu bisa kamu? Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak mengizinkanmu mati. Kamu tidak mungkin mati.